Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Pratama. Kali ini saya akan menganalisis marketing brand Tank Insomnia. Sebelum masuk ke materinya, saya mau jelasin dulu tentang Tank Insomnia ini sendiri. Jadi, Tank Insomnia ini adalah sebuah brand clothing yang menjual baju, celana, jaket, hoodie, dan lain-lain. Bahkan dia juga menjual barang-barang yang unik seperti mulai dari aksesoris seperti cincin, kalung, dan bahkan sampai ke asbak dan alat skate. Oke, masuk ke segmentasi pasar. Secara geografis, brand ini tuh tersebar banyak sekali di kota-kota besar dan urban di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bogor, dan Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Lalu secara demografis, biasanya brand ini dipakai oleh orang-orang umur 15 sampai 25 tahun, laki-laki dan perempuan, dan biasanya juga sering dipakai oleh mahasiswa dan pekerja kreatif. Lalu secara psikografis ini biasa untuk orang-orang yang suka dengan lifestyle atau seperti streetwear, kasual, edgy, dan anak-anak yang aktif di media sosial dan juga anak-anak yang ingin tampil berbeda dari yang lainnya. Ini juga dipengaruhi oleh perilaku atau behavior ya, karena Tech Insomnia ini sendiri memiliki desain yang unik, bahkan bukan hanya dari desain, bahkan produk-produknya pun unik. Dan Tech Insomnia juga menciptakan limited drop yang akhirnya menciptakan sesuatu yang akan menciptakan kelangkaan, memunculkan kelangkaan yang seperti ketika sudah merilis satu artikel itu tidak akan dirilis lagi sehingga nanti akan menciptakan fenomena FOMO untuk orang-orang yang suka dengan brand ini. Lalu juga ada pengaruh dari brand loyalty, yaitu dipengaruhi oleh komunitas brand Tech Insomnia ini. Lalu target marketnya itu kalangan anak muda, fashion enthusiast yang aktif di media sosial, Instagram dan TikTok, dan juga anak-anak yang ingin tampil beda. Secara unique selling point, ya, lalu selanjutnya unique selling point secara quality. Desainnya unik, identitas brand yang kuat, dan bahan yang cukup baik untuk kelas streetwear menengah. Lalu secara harga, harganya affordable streetwear, tidak terlalu murah tapi masih masuk akal untuk anak muda. Untuk jaket di kisaran 200 sampai 300 ribu. Ini bisa dibilang tidak terlalu mahal, tapi juga tidak terlalu murah, karena kalau misalnya dibandingin dengan brand-brand lain, ada yang lebih mahal, tetapi dengan harga yang dijual oleh Tank Insomnia ini, mereka akan merasa worth it karena desain dan branding Tank Insomnia itu sendiri. Lalu ada service excellence. Tank Insomnia ini aktif di sosial media, dia sangat interaktif dan ketika memunculkan suatu video promosi, dia sangat menciptakan visual yang kuat. Lalu branding yang konsisten juga dilakukan oleh Tank Insomnia. Lalu speed cepat adaptasi tren, sistem limited drop, cepat sold out, akhirnya membuat hype, lalu distribusi cepat via e-commerce. Lalu selanjutnya marketing mix 4P. Produk yang pertama mulai dari kaos, hoodie, jaket, celana, dan aksesoris streetwear dengan desain edgy dan anti mainstream. Itu yang dijual oleh Tank Insomnia. Lalu secara harganya affordable untuk middle market dengan pendekatan value base sesuai brand image karena Tank Insomnia ini tidak uh, men-setting dirinya adalah sebagai brand yang mahal, sebuah brand yang eksklusif yang susah didapat, tidak, walaupun memang dia melakukan limited drop, sistem limited drop. Lalu tempat penjualannya, Tank Insomnia sendiri itu memiliki website official dia sendiri. Lalu biasa juga jualan di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, serta toko-toko offline yang tersebar di kota-kota besar. Lalu promosinya, biasa melakukan promosi di Instagram, TikTok, influencer, lalu melakukan campaign digital dan strategi limited drop untuk menciptakan hype. Lalu brand management. Yang pertama brand positioning. Brand diposisikan sebagai streetwear lokal yang edgy, ekspresif, dan anti mainstream. Fokus ke anak muda yang ingin tampil beda dan punya identitas kuat. Lalu brand identitas visualnya itu tipografi yang unik, kadang rebellious, lalu tone-nya juga dengan tonton yang santai, berani, kadang sedikit liar, lalu konsistensi tinggi di semua channel. Yang hasilnya brand mudah dikenali dan punya karakter kuat. Nah, lalu selanjutnya brand value. Eee, Dia tidak bukan hanya menjual produk, tapi mereka jual emosi dan identitas.
Lalu ada brand communication, dominan dan Instagram dan TikTok. Dominan di Instagram dan TikTok, visual storytelling, OOTD, campaign, dan drop. Bahasa santai, relatable ke anak muda, lalu komunikasi terasa dekat, bukan korporat. Nah, ini juga yang dilakukan bahkan oleh pemilik brand Thanks Insomnia itu sendiri, yaitu Mohan Hajian. Dia sering sekali membuat video-video campaign, video-video promosi yang dimana itu bahasanya tuh relate ke anak muda yang sehingga komunikasi itu terasa dekat antara antara penjual dan pembeli. Jadi tidak tidak terlalu besar gap yang ada di antara pembeli dan penjual. Lalu moving to digital marketing 4.0. Thanks Insomnia itu sendiri memanfaatkan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Marketplace untuk menjual barang-barangnya. Lalu promosinya, promosi Thanks Insomnia dengan Kizuna AI. Thanks Insomnia pernah melakukan kolaborasi dengan karakter virtual atau VTuber terkenal dari Jepang yaitu Kizuna. Bentuk promosinya itu dia merilis aparel dengan desain karakter VTuber seperti ada yang di sebelah kanan itu. Lalu campaign visual bergaya anime atau Jepang dipromosikan melalui media sosial. Lalu promotion mix. Sales promosinya limited karena ini kolaborasi jadi dibuat terbatas. Lalu public relationnya untuk kolaborasi dan membangun image dari kedua belah pihak, dan digital marketing itu di post promosi di akun Kizuna. Di akunnya Kizuna, dan advertisingnya yaitu kampanye lewat Instagram. Lalu ada blocking konten. Konten nih kita cek video. Blocking konten, konten sepenuhnya fokus pada promosi akhir tahun, tidak ada brand lain ditampilkan. Promosi dilakukan secara jelas dan tegas dalam satu konten. Lalu built-in konten, influencer menjelaskan produk dan brand Thanks Insomnia, menyebutkan kelebihan produk dan brand. Promosi dilakukan secara langsung dan eksplisit di tengah live stream. Kita lihat videonya. Ini yang blocking konten, dan ini yang built-in konten. Sorry ya. Teknik top. Oke. Tahu kan top ya. Nomor satu clothing. Guys, ya dulu. Yuk kan. Ya. Nah, lalu selanjutnya ada product placement dan usage. Nah, di sini ada contohnya. Saya ada contoh video product placement. Kita tonton dulu. Hey, I'm just walking there. I'm on my way. Running a bit late, but I'll see you there, okay? Bye. Walking in the city lights, looking good and I feel. Di video itu produk digunakan langsung oleh influencer ya, tapi tidak dijelaskan secara detail karena influencer itu sendiri membuat video outfit of the day, lalu terlihat secara visual dalam konten ya. Ini bisa dilihat ada baju dan celana dari Tank Insomnia. Lalu produk tidak hanya tampil, tetapi juga digunakan secara aktif, usage. Nah, kalau itu ada video tersendiri, bisa kita lihat. Photos consume like snapshots, new pictures, they all get exposed, Photos consume like snap. Nah, itu ada video orang main skateboard. Sudah seperti yang saya bilang, Thanks Insomnia ini menjual barang-barang yang unik. Bahkan sampai skateboard pun dia jual. Bahkan sampai asbak pun dia jual. Nah, lalu kesimpulannya, positioningnya berbeda. Thanks Insomnia ini bukan hanya menjual produk, tapi jual vibes dan cerita. Lalu marketingnya relatable. Eh, dari banyaknya video campaign, marketing, promosi, mereka tuh ngambil momen sehari-hari diolah menjadi konten kreatif yang dimana itu tuh juga kadang menjadi sesuatu yang relatable untuk anak-anak muda yang menjadi penontonnya. Lalu storytelling kuat, promosi terasa natural dan bukan hard selling, produk-produknya unik, desain variatif, berkarakter dan stand out.
lalu dekat dengan anak muda, komunikasi santai dan sesuai lifestyle. Nah, kira-kira sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.